Zoomer atau biasa dikenal dengan sebutan Gen Z merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1990-an hingga 2010-an. Di kalangan mahasiswa, khususnya di lingkungan kampus, penghayatan terhadap nilai Pancasila, yaitu sila kelima, semakin memudar. Budaya kompetisi dan pengaruh media sosial yang menonjolkan keberhasilan individu membuat isu-isu keadilan sosial kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial cenderung bersifat seremonial dan kehilangan substansi. Maka dari itu, kami mengangkat sebuah judul penelitian mengenai menganalisis permasalahan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima di kalangan mahasiswa Zoomer. Kami dari kelompok 4 berdiskusi menganalisis permasalahan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima di kalangan mahasiswa Zoomer. Pada pertemuan awal ini, kami membahas mengenai pembagian kerja. Di sini kami bagi setiap anggota kelompok secara adil, namun proses pengerjaan penelitian mulai dari proposal hingga laporan tetap dilakukan secara bersama-sama. Setelah itu, di pertemuan selanjutnya, kami mencari serta menulis kajian literatur yang diperlukan. Setelah kajian literatur terkumpul, kami masuk ke bagian penulisan proposal. Di sini, kami menyusun rumusan masalah, latar belakang, tujuan, serta manfaat dan bagian-bagian proposal lainnya. Setelah melakukan penulisan proposal, selanjutnya kami pergi ke lapangan secara langsung untuk mencari narasumber yang kami perlukan. Di sini, kami berusaha mencari berbagai kalangan mahasiswa di Universitas Tanjung Pura untuk kami wawancarai, agar data dari wawancara ini dapat menjadi modal pembahasan kami di dalam laporan penelitian nantinya. Ada beberapa poin di mana kampus tidak memberikan atau merealisasikan poin keadilan itu sendiri. Tapi ya kembali lagi, tidak ada bentuk tidak ada bentuk ideal yang benar-benar ideal. Tentu akan ada selalu yang namanya peningkatan. Diubah sifatnya selama satu semester ini supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Efek dalam diri sendiri sehingga itu tuh menghambat diri sendiri untuk melakukan keadilan sosial. Setelah semua data terkumpul, kami lanjut pada proses penulisan laporan penelitian. Mungkin dari saya kendalanya lebih ke arah mengatur waktu untuk bertemu dengan kawan-kawan, kemudian mengatur jadwal untuk bertemu narasumber, dan yang terakhir mungkin respon dari narasumber yang kurang responsif. Itu sih kalau dari saya. Di sini saya ingin memberikan pengalaman saya pada saat melakukan penelitian, yaitu tentang penelitian nilai Pancasila kelima, yaitu tentang keadilan sosial di kalangan mahasiswa generasi Zoomers. Di mana pada saat melakukan penelitian ini sangat seru banget, tetapi memiliki beberapa tantangan. Nah, pada saat melakukan penelitian ini, saya ini baru sadar ternyata itu nilai Pancasila kelima, yaitu tentang keadilan sosial, bahkan masih menjadi isu yang diperjuangkan bahkan di generasi muda sekarang ini. Jadi kita tuh sebagai generasi muda harus sadar dan peka terhadap nilai Pancasila. Dan untuk kesan pada saat melakukan penelitian ini nih, saya ini baru sadar betapa kompleksnya nilai Pancasila ini untuk diterapkan di kehidupan nyata. Jadi itu nilai Pancasila itu bukan hanya dijadikan dasar teori saja, tetapi harus diterapkan di kehidupan nyata sehingga nilai Pancasila itu dapat dijadikan pegangan hidup atau pedoman hidup.
Nah, untuk kesulitan yang saya hadapi pada saat melakukan penelitian ini, yang pertama itu adalah mencari mahasiswanya, mencari mahasiswa yang siap atau mau diwawancarai. Itu adalah pasti adalah menjadi masalah utama atau hambatan utama kita. Yang kedua itu adalah mencocokkan jadwal. Jadi di mana itu ada mahasiswa yang sibuk ataupun jadwalnya bentrokan sama kita. Jadi itu kita harus pintar-pintar mencari waktu luang untuk mewawancarai mahasiswa tersebut. Yang ketiga itu adalah data mahasiswa. Nah, untuk yang keempat itu adalah pada saat melakukan wawancara, ada beberapa mahasiswa yang kurang paham tentang konsep yang kita teliti ini, yaitu konsep keadilan. Nah, kesulitan kami yaitu susahnya menyesuaikan waktu dan responden, dan harapan saya penelitian ini bermanfaat bagi semua masyarakat. Pesan yang saya ambil pada laporan ini yaitu saya bisa menambah wawasan saya mengenai laporan atau struktur laporan lebih mendalam lagi. Kesulitan saya dalam laporan ini yaitu yang pertama, kesulitan dalam mencari jurnal atau referensi untuk dijadikan acuan di dalam laporan. Yang kedua itu kesulitan saya dalam mencari narasumber. Yang ketiga itu kesulitan dalam memanajemenkan waktu, di mana akan membagi waktu antara kerja kelompok maupun pertemuan kepada narasumber. Harapan saya mengenai laporan ini, yang pertama itu semoga laporan ini bisa menjadi referensi ataupun acuan kepada peneliti selanjutnya. Yang kedua itu bisa menjadi wawasan bagi pembaca untuk bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi. Kesulitan selama mengerjakan tugas laporan penelitian ini mungkin ketika mencari sumber data, karena kami harus bisa mencari sumber data yang relevan dan sesuai sama tujuan dari penelitian kami. Kemudian harapan kedepannya mungkin semoga bisa lebih baik lagi dalam penyusunan laporan, kemudian mungkin bisa dilakukan dalam tema yang sama mengenai laporannya, tetapi di lokasi ataupun ruang lingkup yang berbeda dan juga lebih luas dari yang kami lakukan sekarang, supaya penelitian ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya, bukan hanya untuk di wilayah Unpan tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Nah, dari video ini harapan saya teman-teman bisa mengerti nih bagaimana sih dari nilai-nilai Pancasila tersebut, apa itu generasi Jemers dan hal lainnya. Nah, adapun kesulitannya mungkin banyak sekali kesulitan yang dihadapi dalam mahasiswa Jemers kali ini. Nah, tapi melalui video ini teman-teman bisa mengerti bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana sih penerapan-penerapannya yang akan terjadi di mahasiswa Jemers saat ini. Baik, untuk pesannya, dalam proses pembuatan penelitian untuk mata kuliah MKWK Bahasa Indonesia, pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya pemahaman. Nah, proses pembuatan proposal penelitian ini juga menumbuhkan apresiasi lebih terhadap pentingnya tata bahasa, kejelasan, serta sistematika kepenulisan akademik yang baik dan benar. Secara keseluruhan, menyusun proposal penelitian merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena dapat meningkatkan keterampilan bahasa dan persiapan diri dalam dunia penelitian. Kendala kami selama wawancara kemarin adalah sulitnya menentukan waktu bersama pihak yang diwawancarai terkait proses wawancara kami, karena jam kuliah ataupun kakak abang tingkat tersebut memiliki jadwal yang berbeda-beda. Jadi itulah menjadi kendala kami selama proses wawancara kemarin.